Jadi tipsnya apa nih Mas untuk bisa tetap bertahan gitu di Paling tengah kalau pandemi ini? paling kalau saya mah tipsnya di kuantiti. Awalnya 500 ekor minimal pengambilan, nah kita turunin jadi 300 ekor. Oke. Sebenarnya sih kalau dari trik and triknya ya paling kita selipin satu dua jenis ikan yang baru yang belum. Nah, iya, betul, itu jadi untuk menarik. Jadi otomatis kan dia beli 1 atau 2 ekor untuk jenis ini, biasanya tuh pengiriman 1 kilo itu bisa 5 ekor loh. Nah itu kan mancing buat ikan lokal yang jenis-jenis lain yang tadinya nggak minat jadi minat, karena untuk menggenapi dari kuantiti itu gitu. Jadi kualitasnya kita perbaiki, ikannya kita bikin sehat, terus dibikin menarik dah gitu. Cuman tetap dengan harga yang lama. Terus juga kalau misalnya untuk teman-teman yang tertarik juga pengen bisnis untuk usaha ikan siklit ini gitu ya, bisa mulai dari mana dulu? Berangkat dari hobi ya. Harus suka dulu ya? Harus, yang penting suka dulu ikan. Begitu kalau kita belum nggak suka tiba-tiba jualan, itu kita malah jadi rugi nantinya. Rugi dalam arti gini, kita terpaku hanya fokus jualan. Kalau kita awalnya dari hobi, kita kan senang ya. Betul. Mau laku nggak laku, bodo amat kasarnya gitu. Yang penting Happy tuh ya. happy, senang gitu. Nah, iya, betul. nilai lebihnya, ya itu barang dagangan kita laku lah gitu. Ada yang senang orang gitu. Yang penting pertama awalnya tuh senang dulu di ikan. Kedua, ya banyak-banyak bertanya sama yang sudah berpengalaman. Gimana nanti cara perawatannya, cara model pengirimannya pakai apa, standarnya itu kita menggunakan apa pengiriman, itu nanti untuk ikan jenis tertentu, size tertentu, di packing single atau bisa digabung gitu. Nanti gimana caranya itu ikan aman di perjalanan, pakai box atau pakai ditambahin, pokoknya packingnya sebaik mungkin. Intinya banyak-banyak bertanya sama yang sudah pengalaman. Jadi jangan anggap lawan dagang itu sebagai saingan, jadi sebagai partner. Banyak tanya, jangan malu aja udah. Dan yang penting sih silaturahmi ya. Jadi lebih enak tuh kita ketemu, main ke tempat sapa, silaturahmi itu lebih, saya chemistry-nya lebih dapat. Dan ilmunya pun lebih cepat terserap dah kasarnya gitu. Terus kalau misalnya mau jadi resellernya di Olupoka, kalau gitu untuk ikan siklit ini bisa nanti diarahkan juga ya Mas ya? Diajarin juga gitu ya. Untuk bisnis ikan siklit ini gitu, pemeran pemerintah sejauh ini gimana sih, baik dari sebelum maupun sekarang gitu di tengah pandemi seperti ini? Ini saya bilang sih sama aja ya. Cuman untuk dari regulasi itu pasti saat digunakan itu nanti saat kita pengiriman keluar pulau. Nah itu harapannya lebih dipermudah. Dan di setiap kota itu ada namanya kayak wadah buat karantina, pembuatan surat-surat lah, kelengkapan dokumen agar para pelaku UKM khususnya di ikan hias itu lebih mudah aksesnya untuk kirim ke luar pulau. Nah gimana nih Mas Nanang, ada lagi harapannya untuk pemerintah, mungkin mau nambahin lagi? Kalau harapan saya sih sebagai petani ya varian indukan tolong dibantu, maksudnya dalam arti dibantulah sama pemerintah, soalnya itu indukan agak sulit juga untuk mendapetinnya. Itulah harapan saya. Udah itu ikan masih dari luar ya. Ikan dari luar. Masih kita impor. Misalnya ini kan ikan dari kita dari tadi awal bilang Afrika dan Amerika ya, mungkin sumbernya dapat lebih bagus dari sana gitu. Kan kita melalui pihak ketiga, entah dari Thailand, entah dari Jerman. Oke, jadi itulah harapannya juga, mudah-mudahan nanti kita bisa sama-sama ya melihat tanggapannya dari pemerintah juga untuk mendukung UKM tentunya yang ada di Indonesia. Makasih banyak ya Mas Nanang, Mas Bayu. Udah ngobrol-ngobrol, aku jadi semakin tahu nih ya tentang ikan siklit ini, karena tadi katanya kan cewek jarang ada yang kepo juga ya Mas ya. Gitu, siapa tahu mungkin nanti selain bapak-bapak, ibu-ibu, cewek-cewek juga banyak yang hobi untuk minatnya lebih meningkat lagi untuk ikan siklit ini gitu ya. Terima kasih kalau gitu Mas Nanang, Mas Bayu. Dan kalau gitu aku juga Indi Adisa pamit, sampai ketemu lagi di review-review berikutnya. Dadah.